Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kita semua pasti kenal dengan salah seorang tokoh politik yang bernama Refli Harun. Beliau ini dulunya adalah pendukung Jokowi. Setelah dikasih jabatan di BUMN, lalu dia dipecat. Entah kenapa itu. Akhirnya beliau ini sekarang menjadi musuhnya Jokowi. Bergabung dengan Ustadz Haika, bergabung dengan Tengku Zulkarnain, bergabung dengan Rizik Syihab, yang dalam bahasa lain bergabung dengan kelompok oposisi, oposetan, oposialan yang memang selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Yang baik saja dijelek-jelekin, apalagi yang jelek udah direndang, digoreng, ditumis. Hari ini Refli Harun mengkritisi aksi belusukan Jokowi kepada warga dengan memberikan bantuan sosial. Langsung diberikan oleh Jokowi dengan tangannya sendiri kepada rakyat. Ini sebuah kebaikan. Ini sebuah suri tauladan mencontoh Sayyidina Umar, di mana pemimpin tertinggi turun ke tingkat paling bawah, ngecek. Jadi Jokowi ini ngecek, bukan sedang pencitraan, sedang ngecek seberapa bagus kinerja dari para bawahannya, juga mendengarkan informasi-informasi kritikan dari rakyat secara langsung. Nah, yang baik kayak gini saja dijelek-jelekin, bro. Apalagi kalau ada yang jelek, udah dihabisi aja udah. Memang Refli Harun dan kawan-kawan ini, seperti saya bilang, termasuk kelompok manusia setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dia menebarkan kejahatan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Seolah dia merasa paling bersih. Orang lain mau bertindak apapun tetap salah di mata mereka. Ini ciri manusia-manusia setan. Jelas nanti di akhirat itu kelompok manusia-manusia setan ini pasti akan berkumpul dengan setan. Mau ulama, mau kiai, mau ajengan, mau habaib. Kalau kelakuannya kayak setan, yang ngumpulnya dengan manusia, dengan setan. Setan itu sudah jelas kekal di neraka. Manusia-manusia setan ngikut. Ya setan tertawa bahagia, banyak teman. Orang kayak Refli Harun ini, ya ini salah satu contoh manusia setan. Jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Refli Harun ini orang jahat. Dan sudah pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Banyak orang yang celaka karena mulutnya, menebarkan kejahatan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Maka mereka ini akan memikul dosa yang nyata, yang mengerikan, yang menyedihkan di akhirat kelak. Dan juga dia akan memikul orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti dia. Jadi kalau pengikut Refli Harun ini ada 2 juta orang, dosa yang 2 juta orang ini dipikul oleh Refli Harun. Mengerikan. Dan orang seperti Refli Harun dan kawan-kawan ini jelas dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Umatku itu bisa dilihat dari akhlaknya, bukan dari jenggotnya, bukan dari keulamaannya, bukan dari kekiaiannya, bukan dari kehabibannya, tetapi dari akhlak. Karena aku, kata Rasulullah, diturunkan untuk menampilkan akhlak mulia kepada manusia. Refli Harun dengan menyebut Jokowi
sekelas wali kota ini perbuatan jahat bro. Dan seharusnya ini termasuk ke dalam perbuatan kriminal, harusnya ditangkap ya. Tapi karena ini mungkin urusan politik ya biar saja, karena nanti ada pendukung Jokowi yang akan membela Jokowi. Opini dilawan dengan opini, fakta dilawan dengan fakta, bukti dilawan dengan bukti. Jadi jelas orang-orang seperti Refli Harun ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas, karena tidak mampu menampilkan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Umat Nabi Muhammad itu terletak dari lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Nah, itu umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pengen tahu umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang asli, tidak palsu, lihat lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Kalau ada tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya lisan dan tangan yang tidak menyakiti orang lain, berarti mereka itulah umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Meskipun ulama, kiai, ajengan, habaib, para politikus, para pejabat, lisan dan tangannya menyakiti orang lain, maka mereka bukan umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya bu, Refli Harun juga dilaknat oleh malaikat bro. Kenapa kata malaikat, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Buat apa engkau ciptakan manusia perusak yang akan merusak bumi yang indah ini, dan mereka akan saling bertumpah darah, terlibat peperangan. Dilaknat oleh malaikat orang-orang seperti Refli Harun ini. Itu udah jelas. Makanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang masih punya agama, ikuti orang-orang yang berakhlak mulia. Udah nggak usah dengerin celotehan, omongan dari Refli Harun dan kawan-kawan ini yang memang mereka sengaja menebarkan kejahatan dan mencari-cari kesalahan pemerintah. Di saat pandemi ini kan, ketika pemerintah sedang begitu bekerja keras menyelamatkan negara ini, menyelamatkan rakyat ini dari bahaya COVID, tega-teganya ada oposisialan, oposetan yang mencari muka, karena memang sudah tidak punya muka. Banyak orang yang ingin menggulingkan pemerintah dengan memakai alasan pandemi. Banyak orang yang berdemo di saat pandemi, menentang pemerintah. Kasihan bro, pemerintah kita ini kasihan. Kita tahu satu vaksin itu harganya 400.000, 2 kali vaksin itu berarti 800.000. Coba kalau kita bayar sendiri sanggup? Enggak. 2 kali suntik vaksin 800.000, nggak akan sanggup. Sekarang ditanggung oleh pemerintah karena 270 juta penduduk Indonesia kalau ingin terbebas dari COVID ya harus divaksin. Pemerintah mau tidak mau harus menyediakan duit. Sementara pemerintah sekarang lagi dieyel-eyel, tidak boleh ngutang karena hutangnya sudah banyak. Ini kan gila tuh. Harus menyediakan duit tanpa hutang untuk membeli vaksin. Apalagi dalam kondisi ekonomi sedang terpuruk. Edan wae. Bagaimana mungkin? Impossible. Tapi di tangan Jokowi insya Allah semuanya akan tervaksinasi. Jokowi ini sudah kuat menghadapi ribuan masalah dan dihadapinya dengan gagah. Pemerintah memberikan vaksin gratis, entah itu duitnya dari mana. Bayangkan 270 juta rakyat Indonesia harus divaksin 1 kali atau 2 kali, duit dari mana bro? Belum sekarang rumah sakit sudah pada penuh, belum sekarang dana intensif tenaga kesehatan harus dibayarkan, belum sekarang kekurangan oksigen, belum sekarang harus memberikan bansos karena PPKM. Tega gitu bro. Orang-orang seperti Refli Harun dan kawan-kawan tega. Ya tega bro, karena mereka adalah manusia setan
yang menebarkan kejahatan dan mencari-cari kesalahan. Yuk kita dukung pemerintah. Yuk kita ikuti pesan dari pemerintah. Ya kita harus mampu menjaga diri, taat kepada prokes kesehatan. Rumah sakit udah penuh bro. Banyak orang yang meninggal bukan di dalam rumah sakit, tapi di luar rumah sakit karena rumah sakitnya penuh. Tidak tertangani, membludak pasien positifnya, membludak pula yang mati. Jadi kalau kita pengen hidup, mari kita harus pandai menjaga diri. Jauhi orang-orang seperti Refli Harun dan kawan-kawan. Tinggalkan. Biar konten-konten mereka tidak viral bro. Kalau sudah tidak viral, ya negara aman. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.